Jack ya. Ya, ada yang makan sandwich segini, ada yang makan sandwich tebelnya segini. Iya betul. Nah ini difficulty-nya aja beda. Betul. Lu biayain mama lu satu, ya kan gue gitu single parent. Ya. Beda lo sama gue biayain mak gua, adik gua, nenek gua. Betul. Theo Derek yang biayain 3 orang tadi aja belum tentu segue yang sekarang. Ya. Karena beda. Ini gue nggak bisa ngomong. Tapi kalau jadi sandwich, Jen, menurut gue fokusnya satu, survive dulu. Survive dalam artian apa? Pondasinya kuat. Ya. Dana darurat semua kuat, proteksi ada. Orang tua atau orang yang kita cover punya proteksi juga. Oke. Nah Ya. itu double lagi kan. Tuh. Tapi kalau defense-nya udah kuat, udah solid, di situ kita bisa mulai offense. Jadi lu bayangin kalau zaman sekarang banyak orang sandwich, Jen, masih pas-pasan, otaknya kecuci sama investment instrumen yang high risk, disuruh hajar terus, sekali rugi, mati pak. Bukan potong tabungan, bukan bayar insurance, tapi karena duitnya ini habis di leverage, di high risk instrumen, dia sekarang harus berhutang, hidupin dia, hidupin adik, mungkin hidupin mama. Orang kalau udah masuk ke hutang, itu udah pasti orang tambah miskin. Betul, karena orang langkah pertama supaya bisa tambah kaya adalah tidak punya hutang, teman-teman. Jadi logikanya kalian harus tahu dulu kenapa selalu gue ngomongnya, guys pondasi, guys dana darurat, guys proteksi. Kenapa? Karena investasi dari dana dingin bisa bikin kita tambah kaya. Investasi tanpa dana dingin bisa membuat kita jadi punya hutang. Dan kalau punya hutang boro-boro ngomongin 1 miliar, kita tambah miskin terus guys. Iya. Itu yang kalian harus aware. Dan percayalah, posisi tidak punya hutang itu banyak bener-bener cita-cita dari orang-orang yang punya hutang. Bener. Boro-boro mereka mikirin 1 miliar. Bener. Tapi gimana caranya gue at least gak punya hutang aja Betul. gitu Dan kan. percayalah hampir semua orang yang mungkin detik ini suruh kalian masuk high risk instrumen, belum tentu punya hutang. Karena kalau sekarang dia punya hutang, dia gak bakal masuk high risk instrumen, dia bayar utangnya dulu guys. Betul, karena goalnya dia lunasin hutang. Lunasin utang itu prioritas 1 secara keuangan. Ini bukan opini, bukan teori, itu ilmu finansial. Ya. Oke, tapi gue mau tetap di poin 2 masih tentang sandwich gen. Ya. Gimana? Soalnya gue lumayan gerah nih. Gimana caranya sandwich gen itu melewati atau nge-breakthrough itu tuh? Iya. Maksudnya nge-breakthrough akhirnya at least nggak punya hutang dan akhirnya step by step meskipun merangkak ya bisa ya nggak tahu lah berapa tahun bisa sampai 1 M. Ya. Sandwich gen. Ini step by step based on periode pak. Contoh, kalau orang biayain adiknya kuliah, Ya. lulus kuliah kan adiknya harus cari kerja sendiri. Ya. Jadi untuk sandwich yang mencapai 1 miliar cuman bisa tangga demi tangga, Oke. kuatin pondasi. Berharap apa? Berharap di satu sisi earning power-nya meningkat, di satu sisi tanggungannya berkurang.